Insya Allah dalam 20 menit ke depan, insya Allah kita akan berdiskusi, kita akan sharing Ibu dan Bapak terkait dengan sesuai judul kita yaitu manfaat tanaman kayu putih ya untuk kesehatan. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada malam hari ini di sesi sharing diskusi ini. Izin Ibu dan Bapak, boleh saya share screen terlebih dahulu? Sebentar, saya coba share screen. Saya sudah dijadikan co-host ya. Nah, sudah terlihat Ibu dan Bapak layar yang saya bagikan? Sudah. Oh, Alhamdulillah. Baik Ibu dan Bapak, ini materi sharing session kita di hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan manfaat kayu putih untuk kesehatan ya, yang biasa kita kenal dengan nama ilmiah Melaleuca leucadendron. Namun sebelumnya Ibu dan Bapak tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Eva. Namun izin saya kembali memperkenalkan diri karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang ya Ibu Eva ya. Boleh saya izin memperkenalkan diri ini. Nah ini seperti yang terlihat di layar ya yang sudah saya bagikan paparannya. Ini nama saya Ibu Bapak. Nama saya cukup panjang nih sama dengan Pak Hutahayan tadi Pak F Hutahayan. Nama saya Rosalina Hutahayan. Kenapa saya tulis lengkap Ibu Bapak? Ini agar Ibu Bapak mudah nih kita berdiskusi berikutnya kalau Ibu Bapak mau searching di Google gitu ya. Kalau Ibu Bapak saya hanya tulis Rosa saja, nanti ketika Ibu dan Bapak searching di Google, munculnya pasti bukan nama saya ya. Yang terlihat siapa kira-kira Ibu Bapak? Rosa penyanyi ya? Nah, itu pasti akan muncul foto pertama ketika Ibu Bapak searching Google. Maka dari itu saya tuliskan lengkap nama saya, Rosalina Hutahayan, agar mudah diingat nih. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak, saya seorang apoteker, juga herbalis. Ini alhamdulillah bergabung dengan M-Trace. Kemudian juga sebagai kepala sekolah di salah satu SMK di Jakarta Barat. Kemudian juga salah satu direktur di LSP Komunitas Farmasi Indonesia. Hari-hari saya juga sebagai fasilitator di Pendidikan Guru Penggerak Kementerian Pendidikan. Kemudian saat ini juga aktif sebagai Master Assessor di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini sedikit Ibu dan Bapak terkait dengan identitas saya. Mudah-mudahan nanti semakin lama makin bisa kita kenalan Ibu dan Bapak. Kemudian Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai, boleh izin saya akan bagikan dulu ini safety induction. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, izin saya bagikan. Boleh kita simak terlebih dahulu ya. Silahkan Ibu dan Bapak. Selamat bergabung bagi para peserta webinar pada kesempatan hari ini. Seluruh peserta diperkenankan bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Demi kesehatan dan keselamatan pekerja selama kegiatan webinar ini berlangsung, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Pertama, sebelum memulai kegiatan webinar, pastikan posisi duduk Anda sudah benar. Pastikan posisi duduk Anda ergonomis. Posisi tegap tidak membungkuk, posisi leher tegap tidak menunduk ke depan, atur posisi yang saudaranya menopang untuk tulang belakang. Sesuai panjang mata Anda. Bagi Kak Dena. Kakak. Untuk menghindari kelelahan mata, lakukan aturan. Kakak berbagi dong, Nak. Tiap 20 menit memandang layar monitor, alihkan pandangan selama 20 detik untuk melihat objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Lakukan peregangan untuk merelaksasikan tubuh setelah duduk lama di depan monitor. Tetap perhatikan potensi darurat yang mungkin terjadi seperti kebakaran dan gempa bumi. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang, jangan panik. Segera menuju pintu keluar atau tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat, namun tidak berlari. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek. Segera menuju titik kumpul yang ada di depan Anda. Segera hubungi petugas pemadam kebakaran pada hotline 113. Gunakan apar dengan langkah 4. M. Squeeze. Sweep.
Tarik titik pengaman, arahkan pensel pada sumber api, tekan tuas, sapu setiap sisi yang terbakar. Terjadi gempa bumi, tetap tenang, jangan panik. Gunakan tangan dan tangan Anda untuk melindungi kepala dan leher. Bila berada di dalam ruangan, bersembunyi di bawah furnitur yang kuat, tetap bertahan hingga gempa reda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti acara webinar pada hari ini. Tetap utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Itu safety induction kita, Ibu dan Bapak. Sebelum kita mengikuti kegiatan sharing session ini, insya Allah bermanfaat ya Ibu Bapak ya. Agar Ibu Bapak nanti ketika kelelahan boleh ya digerak-gerakkan badannya, kemudian matanya tadi ya 20 menit, kemudian 20 detik lihat bagian lain. Nah, kemudian 20 detik berikutnya Ibu Bapak sudah bisa mulai lagi. Nah, itu Ibu dan Bapak. Kemudian kalau ada gempa juga Ibu Bapak nggak perlu khawatir, ikuti saja tadi instruksi yang ada pada layar yang saya bagikan tadi. Itu Ibu dan Bapak. Baik Ibu dan Bapak, terkait dengan agenda kita hari ini, kita akan berdiskusi terkait dengan 4 hal ini. Yang pertama yaitu apa sih sekilas tentang kayu putih gitu ya. Masih penasaran nggak kira-kira Ibu Bapak? Yang Ibu Bapak ingin ketahui terkait dengan kayu putih ini. Kemudian apa saja manfaatnya? Lalu apa sih formula atau ramuannya? Jangan apa yang kita ketahui selama ini kan kayu putih itu hanya minyak ya, minyak kayu putih. Nah, apakah ada formula ramuan lain di dalam kayu putih? Manfaatnya seperti apa? Kemudian bagaimana budidayanya? Jadi itu agenda yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, Ibu dan Bapak. Dan tujuan hari ini saya tidak menggurui Ibu Bapak, tapi kita hanya bertukar terkait dengan pengetahuan tanaman kayu putih dan juga berbagi pengalaman berkaitan dengan formula maupun ramuan dari kayu putih ini. Itu Ibu dan Bapak terkait agenda dan tujuan kita malam hari ini. Kemudian boleh ya, ini sebagai pertanyaan pemantik, kira-kira nih Bapak, apa yang terlintas di benak Ibu Bapak jika mendengar tanaman kayu putih? Kira-kira boleh Ibu dan Bapak tuliskan di kolom chat, kira-kira apa sih yang terlintas di benak Ibu Bapak gitu ya, di pikiran kita apa sih gitu ya kalau kita dengar tanaman kayu putih. Boleh Ibu Bapak, kira-kira boleh tuliskan di kolom chat. Kira-kira kalau dengar tanaman kayu putih, Ibu Bapak apa? Minyak gosok nih, obat gosok Pak Toto. Pak Hutahayan minyak gosok, Bu Siti Mastia minyak kayu putih, Bu Liana nih aromaterapi, masih ada nih Bu Farida minyak oles dari Tumbas Jamu Indonesia masuk angin. Bu Sriyanti masuk angin. Jadi kalau ingat kayu putih, ingatnya ini ya. Ini kelihatan kayu Bapak ya? Ini minyak kayu putih nih biasanya nih. Nah ini yang kita ingat ya, untuk oles ya, untuk aromaterapi, minyak gosok, masuk angin, itu yang biasa kita ingat ketika mengingat tanaman kayu putih. Ini sama semua nih Pak Edel, Bu Yeni, Bu Hermin, Bu Subaryanti nih, Bu Yeni menulisnya semua untuk minyak gosok, minyak kayu putih, aromaterapi. Baik, terima kasih nih Bapak, ada tanggapannya, boleh saya share kembali ya. Nah ini, jadi Ibu dan Bapak ketika kita mendengar tanaman kayu putih, ternyata betul ya, semua pasti menyatakan bahwa tanaman kayu putih ya minyak kayu putih untuk minyak gosok. Karena ternyata Ibu dan Bapak, minyak kayu putih ini dari penelitian, ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Karena hampir setiap rumah tangga boleh dipastikan tuh pasti menyimpan 1 botol kecil minyak kayu putih. Ini kira-kira datanya tuh 99% ya Bapak. Makanya kalau di tas saya nih selalu saya punya minyak kayu putih. Paling enggak ukuran paling kecil ya, 15 ml. Nah, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kemudian Ibu dan Bapak, kita akan bahas nih terkait sekilas tentang kayu putih. Ini kayu putih itu sebetulnya apa sih gitu ya? Nah, ini ternyata minyak kayu putih, Bapak, dari data yang dari literatur yang kami peroleh, bahwa kayu putih itu merupakan salah satu tumbuhan dengan keluarga Myrtaceae. Jadi familinya adalah Myrtaceae dari genus Melaleuca, dan nama ilmiah pertamanya itu makanya disebut Melaleuca leucadendron karena nama ilmiah pertamanya adalah Melaleuca leucadendron. Nah, tahun 97 ini dirubah Ibu dan Bapak menjadi Melaleuca kayu putih yang terbagi menjadi 3 subspesies nih, yaitu kayu putih sendiri, kemudian
Kumingiana, dan Platypila. Nah, ini Ibu dan Bapak terkait dengan subspesies dari Melaleuca. Sebarannya cukup luas, Ibu dan Bapak, untuk subspesies kayu putih ini tersebar di Australia Barat, Australia Utara, termasuk di negara kita ya Bapak, di Indonesia. Ini umumnya ada di Pulau Ambon, kemudian Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Timur, bagian timur, ini ada untuk yang subspesies kayu putih. Nah, bagaimana dengan yang Cumingiana nih, Kumingiana? Ternyata juga ada di Indonesia. Di Indonesia ada di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa bagian barat, Kalimantan bagian selatan, termasuk di negara Malaysia, kemudian Myanmar, Thailand, dan juga Vietnam. Kemudian untuk yang Platypila, ini ada di Australia, di Queensland, Australia, kemudian ada juga di barat laut Papua Nugini, termasuk bagian selatan Papua. Nah, ada juga di Kepulauan Aru, juga Kepulauan Tanimbar. Nah, ini sebaran alami dari minyak kayu putih, Ibu dan Bapak. Nah, terkait dengan tanaman kayu putih ini, Ibu dan Bapak kalau kita lihat pada gambar ya, ini kan ada tegakannya sendiri ya dari tanaman kayu putih, kemudian daun bunganya, termasuk batang dan buahnya. Nah, bagaimana ini masing-masing bagian ini? Untuk tegakan, Ibu dan Bapak, ini cenderung untuk tanaman kayu putih ini berada pada dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian ini 30 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Nah, tingginya sendiri, ini kalau kita lihat nih, ukurannya ini tegakannya itu antara 25 sampai 40 meter. Dengan diameter ini 1,2 meter. Ini terkait dengan tegakan dari tanaman kayu putih. Jadi cukup tinggi, Ibu Bapak. Kemudian bagaimana dengan daun dan bunganya? Untuk daunnya ini merupakan daun tunggal dan lonjong nih. Kalau kita lihat dia satu persatu nih daunnya ya di setiap ranting. Kemudian lonjong bentuknya, kemudian panjangnya, panjang daun ini yaitu antara 40 sampai 140 mm dengan lebarnya 7,5 sampai 60 mm. Nah, sedangkan bunganya bagaimana? Jadi bunganya kalau kita lihat dari gambar ya Ibu Bapak ya, ini bunganya merupakan bunga majemuk. Ya, karena dia merupakan bunga hermafrodit. Ya, kalau kita lihat dari bentuknya ini kan seperti lonceng ya Ibu Bapak ya, seperti lonceng yang terdiri dari daun mahkota yang berwarna putih ini, makanya kelihatan ya warnanya putih. Kemudian dilengkapi dengan kepala putih yang warnanya putih kekuningan. Nih, jadi kalau Ibu Bapak lihat nih, Ibu dan Bapak lihat ada warna kuning di sini. Karena ternyata putiknya berwarna putih kekuningan. Kemudian dia punya 5 kelopak bunga, yaitu petal ya, biasa dikenal istilah petal. Kemudian juga mempunyai banyak tangkai sari, ya, yang warnanya juga kuning keputihan. Nah, jadi setiap bunga ini tumbuh di setiap percabangan dari masing-masing ranting ini, Ibu dan Bapak. Nah, ini terkait dengan daun dan bunga. Kemudian bagaimana dengan batangnya? Nah, berbeda dengan daun dan bunganya, batangnya ini kalau kita lihat dari tingginya Ibu Bapak, ini 2 sampai 35 meter, cukup tinggi ini. Kemudian kulitnya terlihat ya, berlapis putih kelabu. Makanya disebut tanaman kayu putih. Karena di sini batangnya berwarna putih, Ibu dan Bapak. Inilah mengapa disebut tanaman kayu putih. Karena kayunya kayu yang berlapis berwarna putih kelabu. Kemudian bagaimana dengan buahnya, Ibu dan Bapak? Nih buahnya kalau kita lihat kan seperti kapsul ya, Ibu Bapak ya. Ternyata kapsul-kapsul masing-masing buah atau buah ini berisi biji, Ibu Bapak, yang warnanya coklat gelap. Termasuk juga ada kotoran buah di dalam buahnya sendiri. Nah, pada setiap kapsul ini berisi campuran biji yang berwarna coklat gelap dan juga kotoran yang berasal dari ovulnya sendiri yang tidak terbuahi pada saat proses pembuahan. Nah, ini terkait dengan buahnya. Dan dari masing-masing bagian ini, Ibu dan Bapak, ternyata memiliki manfaat. Tidak hanya pada daunnya yang kita kenal pada minyak kayu putih ini, tapi juga bermanfaat pada bagian-bagian lain. Kenapa ini bisa bermanfaat? Coba kita lihat Ibu dan Bapak di slide berikutnya ini. Ini manfaatnya ini cukup banyak Ibu Bapak.
Yang kita tahu kan selama ini hanya sebagai aromaterapi gitu ya, minyak gosok, menghangatkan, sakit perut. Ternyata manfaatnya ini bisa berbagai macam, Ibu Bapak. Nah, ini karena faktor dari tanaman kayu putih sendiri itu bermanfaat pada bagian daun, ranting, kulit kayu, termasuk buahnya. Dengan manfaat berbagai macam nih. Dan masih banyak manfaat lain. Ini contoh nih, demam, flu, batuk. Jadi kalau ibu bapak demam, flu, batuk seperti hari ini nih saya agak-agak sakit nih. Ini saya langsung tuangkan kayu putih ke air. Kemudian saya minum ya tadi. Kemudian kalau sulit tidur nih ibu bapak, insomnia, ibu bapak bisa juga manfaatkan tanaman kayu putih ini. Kemudian luka bernanah nih, seperti ini nih. Ini kalau nggak sembuh, nggak kunjung sembuh, udah dikasih betadin, nggak sembuh juga bisa manfaatkan kayu putih. Bagaimana caranya nanti kita lihat. Kemudian radang pada kulit juga kemerahan seperti ini ya karena peradangan, ibu bapak bisa memanfaatkan tanaman kayu putih. Juga ketika ibu bapak rematik atau nyeri tulang juga bisa memanfaatkan tanaman kayu putih. Tidak hanya minyaknya seperti minyak kayu putih ini. Itu ibu dan bapak manfaatkan jadi cukup banyak. Ketika kita kemarin juga COVID kan Ibu Bapak ya, itu untuk menangkal virus itu kita juga bisa memanfaatkan tanaman kayu putih. Nanti kita diskusi lebih lanjut di sesi diskusi, apakah ada manfaat-manfaat lain yang Ibu Bapak ketahui dari tanaman kayu putih. Nanti kita sharing Ibu Bapak. Nah, manfaat-manfaat ini kenapa bisa bermanfaat? Karena ternyata di dalam tanaman kayu putih punya kandungan kimia. Nah, kandungan kimia utamanya ini ternyata ada 7, Ibu dan Bapak. 7 sumber utama yang menjadi faktor tanaman kayu putih banyak manfaat. Nah, ini beberapa Ibu Bapak kandungan kimianya. Yang pertama adalah 1,6, mohon maaf, 1,8 sineol atau yang biasa dikenal dengan eukaliptol. Ini berkhasiat sebagai antiseptik. Kemudian ekspektoran, antiinflamasi, juga bronkodilator. Kemudian untuk alfa terpineol ini bisa bermanfaat sebagai antibakterinya. Kemudian bisa juga untuk anti jamur, juga untuk relaksan otot. Makanya berasa relaksasi ya Bapak ya ketika menggunakan atau menghirup kayu putih. Kemudian juga ada kandungan limonen Ibu Bapak. Ini bermanfaat untuk antioksidan, kemudian anti cancer, juga untuk meningkatkan mood. Jadi kalau Ibu dan Bapak mulai lelah gitu ya, mulai agak stres, hirup aja kayu putih nih. Seperti ini tadi saya juga macet Ibu Eva tadi di jalan. Saya agak melipir tadi ke mall untuk cari tempat untuk kita sharing session pada malam hari ini. Nah, untuk meningkatkan mood saya langsung hirup nih Bapak nih kayu putih. Jadi ini ternyata faktornya karena adanya limonen. Kemudian kandungan lainnya yang bermanfaat karena adanya beta-pinen dan alfa-pinen, yaitu bermanfaat sebagai antiinflamasi, antiseptik, antimikroba. Jadi tadi kayak radang pada kulit itu bisa diatasi manfaatnya itu karena ada ini nih beta-pinen dan alfa-pinen. Kemudian manfaat lain, kandungan lain yaitu karena adanya karyofilen Ibu Bapak, yaitu sebagai analgesik atau pereda nyeri, juga antiinflamasinya. Kemudian yang lain adanya linalol, yaitu sebagai sedatif ya, penenang, kemudian juga pengurang stres. Jadi ini yang menyebabkan tadi bisa bermanfaat untuk orang-orang yang insomnia. Kemudian terpinen tatol nih, sebagai antibakteri, anti jamur, juga penyembuh luka. Sehingga tadi kalau ada yang terkena luka bernanah, Ibu Bapak bisa manfaatkan tanaman kayu putih karena di dalam tanaman kayu putih mengandung ini terpinen 4-ol ini yang bermanfaat sebagai penyembuh luka salah satunya. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sih tanaman kayu putih punya banyak manfaat. Itu Ibu dan Bapak. Selanjutnya Ibu Bapak, saya akan sharing nih beberapa formula atau ramuan yang Ibu dan Bapak dapat gunakan ketika Ibu Bapak mengalami beberapa kondisi tadi. Pertama, ketika Ibu Bapak demam, flu, batuk ya. Nah, Ibu Bapak boleh siapkan saja daun kayu putih kalau di rumah gitu ya, tanam tanaman kayu putih, Ibu dan Bapak ambil aja daunnya yang masih segar. Ini kira-kira 13 gram, kemudian Ibu Bapak rebus dengan air kira-kira 2 gelas ya. 2 gelas air hingga airnya berkurang kira-kira 1 gelas.
Jadi 2 gelas, satu gelas itu kira-kira 200 mili lah ya Bapak ya. Jadi kalau Ibu Bapak tadi gunakan 400 mili air, ya nanti sisakan saja. Kira-kira direbus sampai tersisa kira-kira tadi 1 gelas. Kemudian saring, lalu ambil airnya. Dan minum ramuan tersebut 2 kali sehari dengan masing-masing setengah gelas. Nah, insya Allah Ibu dan Bapak demam flu batuknya bisa berkurang dengan menggunakan formula ini. Ini insya Allah bisa dimanfaatkan. Nanti dicoba jika Ibu Bapak di rumah sakit gitu, demam, flu, batuk, nggak usah pusing-pusing cari obat kimia. Ibu Bapak bisa manfaatkan ini sebagai salah satu untuk penggunaan demam, flu maupun batuk. Kemudian formula lain Ibu Bapak yang dapat saya sharingkan ini digunakan untuk insomnia. Kalau ibu dan bapak agak sulit tidur gitu ya, terutama ketika usia makin lanjut, biasanya kan faktor sulit tidur makin tinggi. Maka ibu dan bapak bisa gunakan kulit kayunya. Jadi tidak hanya daunnya, ibu bapak bisa manfaatkan kulit kayu putih kira-kira 9 gram, tapi harus yang sudah kering ya, seperti ini di gambarnya nih. Lalu ibu bapak rebus dengan air juga 2 gelas hingga airnya berkurang setengahnya. Jadi sampai tersisa 1 gelas. Lalu disaring, ambil airnya, kemudian minum air ramuannya 2 kali sehari. Sekali minum setengah gelas. Seperti ini nih, kayak wedang ya ibu bapak ya. Ini jadi wedangnya wedang kayu putih, tapi pada bagian kulitnya. Nah ini untuk insomnia. Kemudian formula ramuan lainnya ini untuk luka bernanah. Kalau sulit nih udah dikasih obat apapun nggak sembuh-sembuh, Ibu Bapak bisa manfaatkan tanaman kayu putih. Yang digunakan bagiannya juga sama seperti tadi ketika insomnia. Bisa manfaatkan kulit kayu putih yang masih muda. Kalau tadi kulit kayu putihnya yang kering, ini yang masih muda Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak kunyah kulitnya. Jadi Ibu Bapak kunyah-kunyah dulu, tambahkan jahe, lalu tambahkan asam jawa. Nah, setelah lumat, jangan lupa tempelkan pada luka yang bernanah ini nih. Nah, insya Allah kalau dilakukan secara rutin, lukanya akan semakin lama semakin membaik, kemudian akan pulih kembali. Nah, ini Ibu Bapak terkait dengan formula untuk yang ketiga. Nah, boleh nanti dicoba ketika ada Ibu Bapak ada luka nih, boleh manfaatkan, atau keluarga sedang luka bernanah nggak sembuh-sembuh, manfaatkan coba tanaman kayu putih ini. Kemudian formula berikutnya ini yang keempat, ketika radang kulit nih Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa memanfaatkan dengan cara gunakan daunnya nih yang masih segar. Seperti tadi formula pertama ya, ketika demam, flu, batuk, Ibu Bapak gunakan 1 genggam, kemudian dicuci sampai bersih ramuan tersebut, lalu direbus dengan airnya 3 gelas sampai mendidih, kemudian diangkat, biarkan hingga suam-suam kuku, kemudian air rebusan tadi Ibu Bapak gunakan untuk membasuh bagian tubuh yang terkena radang. Jadi nggak diminum ya Ibu Bapak ya, cukup dibasuh saja bagian tubuh yang terkena radang tadi dengan air rebusan daun kayu putih ini. Nah, ini Ibu Bapak ramuan yang boleh saya share ya untuk yang keempat. Kemudian terakhir nih Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak mengalami rematik atau nyeri tulang, Ibu Bapak bisa juga memanfaatkan daun kayu putih ini, tapi yang sudah kering ya. Tadi yang demam, flu, kemudian untuk yang sebelumnya untuk radang kulit, ini gunakan yang masih segar. Nah, untuk yang rematik nih, kalau kita sedang rematik atau nyeri pada bagian tulang, maka gunakan daun kayu putih yang sudah kering ini, Ibu Bapak. Kemudian direbus dengan air 2 gelas hingga tersisa 1 gelas. Dinginkan ya, saring airnya, lalu diminum kalau ini nggak dibasuh, tapi diminum 2 kali sehari, masing-masing segelas. Itu Bapak untuk formula ramuan yang bisa saya share terkait dengan manfaat dari tanaman kayu putih. Nanti boleh sharing lah Ibu Bapak, silakan tuliskan di kolom chat nanti apa sih formula ramuan yang pernah Ibu Bapak gunakan dan manfaatnya untuk apa. Nanti kita sharing bersama di sesi diskusi. Kemudian Ibu dan Bapak, terakhir nih Ibu Bapak terkait dengan bagaimana sih budidaya dari tanaman kayu putih. Apakah sulit gitu ya? Ini kan kalau kita lihat nih kan kebun yang cukup luas ya, apakah bisa dimanfaatkan sih kalau di lahan yang sempit ya? Ibu dan Bapak, terkait dengan budidaya tanaman kayu putih ini, caranya mudah, bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, persemaiannya bisa dilakukan dengan
biji atau generatif, atau juga bisa dilakukan secara vegetatif dengan menggunakan stek pucuk atau penyambungan ya, atau biasa dikenal dengan istilah grafting ya. Nah, ini dua cara ini bisa Ibu Bapak manfaatkan di dalam melakukan persemaian dari tanaman kayu putih. Kemudian nanti ketika melakukan penanaman, Ibu Bapak, terutama di daerah ya yang ada kebun, lahan yang kosong nih Ibu Bapak, ini Ibu Bapak bisa manfaatkan dilakukan dengan sistem tumpang sari dengan tanaman lain. Jadi nggak hanya harus menanam semuanya berisi tanaman kayu putih saja, tapi bisa dikombinasikan dengan tanaman-tanaman lain. Tujuannya untuk apa Ibu Bapak? Ini biasanya para petani untuk memperoleh pendapatan tambahan. Ya, jarak tanamannya jangan lupa diatur. Ya, jarak tanam antara sela-sela tanaman kayu putih tadi yaitu 3 meter kali 1 meter. Nah, di sela-sela tadi Bapak bisa memanfaatkan tanaman palawija. Radiusnya jangan lupa diatur 0,5 meter dari tanaman kayu putihnya sendiri. Nah, ini terkait dengan bagaimana sih cara nanamnya. Kemudian Ibu dan Bapak, nah setelah tumbuh, Ibu Bapak jangan lupa dilakukan pemangkasan. Ini pemangkasan dilakukan tujuannya adalah untuk mematahkan ini nih Bapak nih, dominasi apikalnya, yaitu keadaan di mana pertumbuhannya itu didominasi oleh bagian ujung tanamannya atau pucuk batang atau pucuk cabangnya. Nah, ini karena kalau tidak dilakukan pemangkasan, maka akan terbentuk ini nih Bapak. Produktivitasnya tanaman, mohon maaf, ini akan terbentuk ini nih. Jumlah cabangnya akan makin meningkat, kemudian fotosintat yang diharapkan ini nggak akan maksimal kalau nggak dipangkas. Makanya harus dipangkas, sehingga hasilnya akan lebih baik pembentukan maupun perkembangan tanamannya. Dengan demikian, produktivitas dari tanaman akan meningkat. Nah, ini terkait dengan setelah ditanam, kemudian tumbuh, jangan lupa dipangkas. Kemudian bagaimana cara panen dan pemanfaatannya setelah pasca panen? Nah ini Bapak, untuk pemanenannya, Ibu Bapak usia panen dari tanaman kayu putih ini yaitu 1,5 sampai 2 tahun. Nah, jangan lupa panennya Ibu Bapak lakukan pada pagi hari. Karena ini waktu yang paling maksimal di mana kandungan minyaknya akan sangat tinggi. Dengan frekuensi panen yaitu 3 kali per tahun. Nah, ini bisa Ibu Bapak manfaatkan karena cukup ternyata potensial nih memanfaatkan tanaman kayu putih ini. Dan setelah panen Ibu Bapak, kalau nggak langsung disuling, Ibu Bapak jangan lupa daunnya dikeringkan dulu agar nanti kandungan minyaknya tidak berkurang. Nah, ini terkait dengan pasca panennya. Nah, apa sih potensi pengembangannya dari tanaman kayu putih ini? Ternyata bisa dimanfaatkan ya untuk produk fitofarmaka, ya bisa untuk inhaler, balsam, salep, minyak gosok, sabun ataupun lotion. Juga tadi sebagai aromaterapi maupun inhalasi medik. Kemudian potensinya ini bisa juga untuk ekspor ya Bapak, karena minyak asir yang ada di negara kita ini kualitasnya tinggi dari hasil penelitian. Kemudian manfaatnya juga bisa dimanfaatkan untuk agrowisata tanaman obat maupun konservasi lahan marginal. Itu manfaat potensi untuk pengembangan dari tanaman kayu putih. Jadi banyak sekali ya manfaat dari tanaman kayu putih ini. Karena Ibu dan Bapak, dari informasi yang saya dapatkan dari literatur yang saya peroleh nih, kemampuan dari negara kita untuk memproduksi tanaman kayu putih itu hanya 2.500 ton. Sedangkan kebutuhannya yaitu 4.500 ton. Kebayang dulu Bapak, hampir separuhnya di Bapak kita kekurangan tanaman kayu putih. Nah, padahal harganya cukup tinggi nih Bapak. 1 liternya itu sekitar 400.000 untuk tanaman kayu putih. Jadi potensinya cukup tinggi. Kalau Ibu Bapak terutama ada di daerah punya lahan-lahan yang cukup luas, manfaatkan saja untuk mengembangkan budidaya tanaman kayu putih ini. Kemudian Ibu Bapak ini sebagai penutup, ini bahwa kayu putih ini merupakan tanaman yang multiguna ternyata ya, punya potensi tinggi dalam dunia medis karena manfaatnya cukup tinggi. Jadi perlu perlibatan kita semua Ibu Bapak sebagai tenaga kesehatan, ini baik herbalis, apoteker, dokter, ataupun tenaga kesehatan lainnya untuk memanfaatkan tanaman kayu putih ini secara aman dan efektif. Dan ingat Ibu Bapak tadi bahwa setiap tetes minyak kayu putih ternyata tersimpan kekuatan alam yang menyentuh manusia. Tidak hanya untuk menghangatkan, tapi juga untuk bisa menyembuhkan dan menenangkan. Jadi mari kita rawat bersama warisan ini dengan ilmu yang kita miliki, dengan manfaat dan bijak guna, Ibu Bapak. Itu, Ibu dan Bapak, silakan nanti jika ada pertanyaan,
Ibu Bapak boleh tuliskan di kolom chat. Nanti kita akan sharing di sesi akhir pada saat sesi diskusi. Kemudian nanti saya akan kirimkan di kolom chat juga ini link untuk refleksi kita Ibu Bapak bersama terkait dengan hasil diskusi kita malam hari ini. Saya buat dengan 4F ya Ibu Bapak. Yang pertama adalah fact. Kira-kira apa sih yang Ibu Bapak terjadi pada sesi diskusi ini? Kemudian feeling, bagaimana perasaan Ibu dan Bapak? Kemudian finding, apa yang Ibu Bapak temukan dari sesi diskusi malam hari ini? Kemudian future, apa sih kira-kira ke depannya akan Ibu Bapak lakukan terhadap tanaman kayu putih ini? Itu Ibu Bapak nanti refleksi kita, boleh nanti saya kirimkan link ini di kolom chat. Silakan Ibu Bapak, boleh nanti kita berbagi ya refleksi dari sesi sharing diskusi malam hari ini. Nah, demikian Ibu dan Bapak yang dapat saya sharingkan terkait dengan tanaman kayu putih. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkenan bergabung malam hari ini. Jadi ini sebagai pengantar terakhir Ibu Bapak, bahwa alam tidak pernah terburu-buru ya, tapi selalu menyembuhkan dengan pasti, insya Allah ya. Demikian Ibu Bapak, beli durian ke Jati Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. Ya, terima kasih Ibu Rosalina, ilmunya sangat bermanfaat ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa Bapak Ibu semuanya pasti sudah tidak sabar ya, ingin bertanya kepada Ibu Rosalina. Tolong tahan dulu, ya ini sudah ada pertanyaan, tapi nanti kita akan jawabnya di akhir sesi 3 gitu ya. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan dulu ya ke sesi yang kedua dengan pemateri apoteker Husno. Bentar. Bentar, apakah Ibu Husnurul Khotimah sudah hadir? Sudah, Ibu. Terima Oh, kasih. baik. Insya Allah ya. Terima kasih Bu Husnul ya. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua dengan tema kayu manis ya. Dan saya akan bacakan sedikit CV beliau ya. Beliau adalah sebagai QA dan QC ya Bu ya di sebuah industri farmasi. Untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa paparkan mengenai CV Ibu sendiri. Baik Ibu, silahkan dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Ibu Eva atas kesempatannya Ya. dan juga M-Trace yang sudah memfasilitasi kegiatan sharing kita hari ini. Kemudian juga tadi sudah kita dengar bersama ya pemaparan terkait dengan kayu putih dari Ibu Apoteker Rosalina. Masya Allah luar biasa, senior saya ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu mengenai kayu manis ya Bapak Ibu. Jadi kayu manis ini kita ya bertiga ya, hari ini ada 3 sesi. Alhamdulillah ya, Masya Allah kita membahas semuanya tentang kayu begitu ya. Jadi Bapak Ibu bukan berarti kami ini, mohon maaf Bapak Ibu bukan berarti kami ini tukang kayu gitu ya, atau hendak berjualan kayu. Hanya saja kita ingin bersama-sama sharing mengenai berbagai macam kayu yang bermanfaat untuk herbal. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen.
Baik, izin Bu Eva, apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini saya ingin memaparkan mengenai manfaat kayu manis dalam promotif kesehatan keluarga dan inovasinya. Baik, Bapak Ibu, izinkan sebagai pembuka saya mencerahkan suasana ya di malam hari ini sedikit dengan pantun yang sederhana. Boleh Bapak Ibu? Oke. Jadi pergi ke pasar membeli buah kenari. Cakep. Terima kasih cakepnya Ibu. Tak lupa membeli buah manggis dan melati. Cakep. Izinkan saya Kusnurul Khotimah Bahaduri membersamai Bapak Ibu membahas kayu manis dengan senang hati. Yeay. Terima kasih Ibu Cakep. Eva, Bapak Ibu Masya semuanya. Allah. Semoga sudah tercerahkan ya, semoga sudah tercairkan suasana kita malam ini. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman sejawat yang sudah menyempatkan hadir, menyempatkan bergabung dalam kegiatan sharing sesi kita hari ini. Mohon maaf sebelumnya, kami di sini tidak bermaksud menggurui ya Bapak Ibu, teman-teman sejawat. Kami di sini bertujuan untuk sharing, mengkolaborasikan ya terkait dengan herbal-herbal dari Nusantara yang bisa kita manfaatkan bersama dan kita kembangkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke topik bahasan, boleh kita berinteraksi terlebih dahulu. Mohon type gitu ya di kolom chat Bapak Ibu ini asal daerahnya dari mana saja supaya kita tahu nih. Ya. Ada dari Jambi, Masya Allah, jauh sekali. Bogor, Bandung, Selawi. Terima kasih Bapak Ibu Bengkulu. Surabaya, Bu. Ada Surabaya juga. Surabaya juga dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, Cimahi, betul. selamat datang Bapak Ibu. Oke, kita masuk. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus ya Bapak Ibu. Cepat terus. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya dalam hal ini memfasilitasi diskusi kita hari ini yang mencakup 5 topik ya Bapak Ibu. Pertama adalah kita mengenali dahulu, tak kenal maka tak sayang, terutama juga senyawa-senyawa aktif yang ada dalam kayu manis ini. Kemudian setelah kita mengenali, kita juga apa sih manfaatnya gitu, mengetahui apa sih manfaatnya kayu manis ini dan juga pemanfaatan yang inovasinya terakhir ini gitu. Jadi nanti kita sharing bersama. Selanjutnya, setelah kita mengetahui manfaatnya, kemudian apa gitu ya? Apa itu kebaikannya atau khasiatnya? Nah, nanti kita akan membahas khasiat yang sudah kita pakai secara turun-menurun ya, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Dan juga setelah kita mengetahui manfaatnya, Bapak Ibu, kemudian apakah itu hanya manfaat yang hanya dirasakan namun tidak dikaji? Nah, kemudian nanti kita juga akan bersama-sama mengupas tentang kajian atau uji-uji ilmiah, uji-uji laboratorium yang sudah dilakukan terhadap kayu manis ini. Kemudian setelah kita mengetahui manfaatnya, kemudian kita mengetahui kajian ilmiahnya, kita juga waspada ya Bapak Ibu. Memang betul bahwa herbal dalam hal ini adalah berasal dari alam sehingga memiliki sangat-sangat sedikit ya, kecil sekali efek sampingnya. Namun Bapak Ibu jika digunakan dalam kondisi jangka panjang, kita harus mewaspadai efek sampingnya. Dan khususnya bagi kayu manis ini, karena terdiri dari berbagai macam spesies, kita wajib ya harus
mengetahui bagaimana pemilihan penggunaan yang tepat dari kayu manis ini. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu saya ingin sharing mungkin 1 atau 2 resep gitu ya, formula atau racikan yang bisa membantu atau memberikan khasanah gitu ya untuk bisa dipakai kesehariannya. Insya Allah resep yang saya sharing nanti adalah resep yang sangat mudah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan untuk topik yang pertama. Baik, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi karena kita membahas tentang kayu manis, kita akan sedikit mengupas gitu ya. Seperti apa kayu manis, pohonnya seperti apa. Karena pada dasarnya saya yakin Bapak Ibu, teman-teman sejawat juga sudah mengkonsumsi ya, bahkan sudah sering menggunakan kayu manis di kehidupan sehari-hari di dalam masakan, karena memang kayu manis terkenal juga sebagai rempah-rempah seperti itu ya. Selain juga memiliki khasiat sebagai obat tradisional. Dan saat ini biasanya kita membeli kayu manis sudah dalam bentuk batang yang sudah jadi gitu ya, dan dia dalam bentuk 5 cm atau 6 cm gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat pohonnya Bapak Ibu. Ya, di sebelah kanan. Jadi ternyata Bapak Ibu, kayu manis ini juga layaknya seperti pohon-pohon yang lain ya, dia tumbuh tinggi sekitar 6 sampai dengan bahkan 16 meter begitu ya. Dan ini hidup bagus gitu ya, dia di area atau daerah yang lembab, tropis, lembab gitu dengan kadar air yang tinggi. Tidak menutup kemungkinan memang pohon kayu manis ini bisa hidup di dataran rendah yang sedikit kering begitu, namun dia akan optimal dan bagus memiliki kandungan yang sempurna itu ada di daerah-daerah lembab dan tropis begitu. Kemudian Indonesia, Bapak Ibu, itu termasuk pemasok utama ya dunia bahkan untuk kayu manis ini. Daerah-daerah dari negara kita, Nusantara, begitu yang berkontribusi memproduksi dan penanaman ya, pembibitan kayu manis ini banyak kita jumpai di daerah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, dan juga daerah Jawa sampai juga ke timur, Bapak Ibu, yaitu di daerah Maluku dan Nusa Tenggara. Dan kayu manis ini, Bapak Ibu, ternyata ya tidak hanya memiliki satu nama gitu ya. Setiap daerah dari kita itulah Indonesia ya memiliki penamaan yang spesifik, khusus gitu dan menarik ya menurut saya. Dari mulai di daerah Jawa nih ada keningar, mentek, manis jangan gitu ya. Kemudian di seberang gitu ya di Pulau Sumatera kita mengenal disebut dengan kanigar, madang kulit mani begitu ya di Minangkabau. Kemudian Holin, terutama di daerah Sumatera Utara, dan juga di ujung timur kita mengenal kesingar penamaannya ya, sangat menarik. Jadi di sini Bapak Ibu, karena Indonesia berkontribusi 85% pasokan dunia, ini menjadi komoditas ekspor ya yang sangat menjanjikan. Selain ekspor, domestik pun kita penggunaan kayu manis juga sangat-sangat tinggi permintaannya. Sehingga ini sebagai pelaku usaha, petani gitu menjadi pangsa pasar dan kesempatan yang luas ya. Selain itu, berdasarkan survei bahwa permintaan terhadap kayu manis ini semakin tahun semakin meningkat, terutama semakin sadarnya kita terhadap kesehatan dan kembali ke natural begitu ya. Baik, Bapak Ibu, jika kita lihat ya, di sini kayu manis itu memiliki senyawa bioaktif yang begitu banyak. Kita lihat warnanya ya, begitu dari luar tampaknya pohonnya seperti pohon biasa, kemudian begitu kita ambil gitu ya bagian dalam kulitnya, gitu warnanya sangat menarik Bapak Ibu. Jadi warnanya merah ke orange begitu ya, dan ini sangat menarik sekali seperti di gambar bawah ini Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya
memiliki contoh kayu manis nih. Saya rasa Bapak Ibu juga banyak ya, mungkin di dapurnya, di kulkasnya begitu ya. Jadi ini kayu manis Bapak Ibu. Kalau kita eh, cium gitu ya, organoleptisnya sangat wangi sekali. Dan secara taste gitu ya, after taste-nya kalau kita rasakan ya Bapak Ibu, memang dia pertama pada saat kita kunyah begitu dia akan manis ya. Kemudian rasa yang tertinggal atau after taste-nya itu yang banyak kita rasakan itu tidak terlalu manis lagi. Dia akan lebih ke arah sepat gitu ya, kemudian pedas gitu ya, dan ada sedikit-sedikit manis, Masya Allah. Rasanya begitu kompleks dan campur aduk gitu ya. Jadi ternyata memang sekompleks itu juga senyawa aktifnya Bapak Ibu. Jadi dia terdiri dari 4 bioaktif gitu ya. Ada golongan atsiri, di sini ada eugenol, safrol, dan sinamaldehid. Dari minyak atsiri ini, komponen terbesar dari kayu manis setelah dilakukan penelitian itu adalah di sinamaldehid Bapak Ibu. Dan sinamaldehid itu juga nanti yang banyak memberikan efek atau manfaat terhadap kesehatan. Kemudian selain minyak atsiri juga terdapat fitonutrien yang lain seperti katekin, epikatekin, dan sineol. Dan juga ada senyawa lain nih, seperti kumarin, asam sinamat, dan kalsium oksalat. Selain senyawa-senyawa itu terdapat juga vitamin Bapak Ibu ternyata ya. Terdapat vitamin A atau beta karoten, vitamin B, dan vitamin K. Ini juga tercermin dari warnanya ya Bapak Ibu yang sangat menarik dan cantik. Jadi beta karotennya di sini juga tinggi sehingga warnanya dominan orange. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita mungkin sudah cukup mengenali ya tentang kayu manis ini. Saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengenali kayu manis gitu ya, apa tanamannya, kemudian seperti apa aromanya, senyawa aktifnya juga apa saja gitu ya. Kemudian apa selanjutnya? Apa yang bisa kita pakai dari kayu manis ini Bapak Ibu? Banyak sekali, betul. Yang pertama, ini mulai dari hal yang paling simpel pengolahannya, kita bisa menggunakan dan mungkin kita sudah menggunakan ya Bapak Ibu sebagai teh gitu ya, kita minum. Dan juga mungkin dimasak sebagai rebusan gitu ya dengan volume yang lebih besar. Itu juga bisa menambahkan dalam produk-produk makanan maupun minuman. Seperti mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakannya, kita juga sering melihat ya di kafe-kafe gitu, banyak sekali pemanfaatan kayu manis ini sebagai apa ya, penarik aroma ya, sweet, manis begitu. Jadi bisa digunakan dalam kopi, biasanya kopi cinnamon, kemudian juga dalam cake gitu ya, cinnamon kita serbuknya kita taburkan, ekstraknya kita taburkan, dan juga Bapak Ibu ternyata juga ada yogurt dengan rasa cinnamon. Masya Allah, ini adalah potensi digunakan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini untuk kita ya, kaum perempuan, sebagai efek antibakteri juga, kayu manis ini bisa kita gunakan sebagai masker Bapak Ibu, karena dia terbukti juga mempunyai daya hambat terhadap bakteri. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh pengolahan dan inovasi terbaru dari kayu manis. Kita lanjutkan dengan
Ya, khasiatnya Bapak. Kita gunakan dengan segitu banyak pemanfaatan inovasi. Ya, memberi sebagai rempah-rempah yang sudah kita pakai empiris atau secara turun-menurun memang sudah digunakan sebagai pengobatan ya, salah satu pengobatan. Yang pertama Bapak Ibu, kayu manis ini ternyata bisa sebagai diet gitu ya, salah satunya. Sehingga ini memanfaatkan efeknya atau khasiatnya untuk mengontrol kadar gula darah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kayu manis ini bermanfaat untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dia bekerja meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi ini juga bagus untuk mungkin pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Jadi ini bisa dilakukan tambahan terapi, additional terapi menggunakan kayu manis. Gitu. Hanya saja Bapak Ibu, tentu saja ini harus dikontrol ya. Jika memang pasien juga mengkonsumsi obat-obatan penurun kadar gula, sehingga dikhawatirkan menimbulkan efek sinergis, ini harus dilakukan pengontrolan yang ketat. Kemudian selain untuk diet Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi menurunkan berat badan juga mengurangi peradangan atau sebagai antiinflamasi. Kayu manis ini Bapak Ibu sudah digunakan juga untuk mengurangi rasa sakit akibat peradangan otot, peradangan sendi, kemudian di India terutama sudah sangat masif dipakai untuk mengurangi nyeri head Bapak Ibu. Kemudian penelitian juga ada kayu manis ini dimanfaatkan juga untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan pada lambung atau gastritis. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, kayu manis ini juga mampu menurunkan resiko kardiovaskular. Ini sudah ada penelitiannya Bapak Ibu. Dalam Critical Review in Food Science and Nutrition ini menyebutkan bahwa konsumsi 1,5 sampai 3/4 sendok teh gitu ya, itu mampu menurunkan kadar trigliserida, kolesterol, dan lemak-lemak jahat, LDL, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, begitu banyak manfaatnya kayu manis ini. Selanjutnya Bapak Ibu dengan segudang manfaatnya, lalu apakah sudah ada kajiannya sih dari manfaat-manfaat tersebut? Ataukah aman nggak sih digunakan gitu ya kayu manis ini? Kita lanjutkan Bapak Ibu ke dalam kajian ilmiah gitu. Jadi Bapak Ibu dalam kajian ilmiah ini saya sudah mengkolaborasikan beberapa literatur gitu ya berdasarkan uji-uji yang sudah dilakukan bahwa terkait dengan keamanan gitu ya, jangan khawatir terkait dengan keamanan kayu manis ini Bapak Ibu sudah ada uji toksisitasnya. Jadi di sini disebutkan ya dalam uji laboratorium dengan beberapa dosis, di mana dosis tertingginya adalah 15 gram per kilogram berat badan. Ternyata kayu manis ini tidak memberikan efek berbahaya terhadap organ tubuh, terutama organ ginjal dan hati. Jadi kita bisa katakan bahwa kayu manis ini cukup aman Bapak Ibu. Kemudian selain uji toksisitas, apa manfaatnya? Tadi sebagai antibakteri, maka sudah ada yang melakukan penelitian juga terkait efek antibakterinya Bapak Ibu. Jadi dalam penelitian ini menggunakan uji terhadap Salmonella, terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Jadi untuk Staphylococcus aureus ini adalah Bapak Ibu bakteri yang banyak ditemukan ya yang menyebabkan penyakit di saluran pernafasan dan kulit gitu ya. Jadi ini sangat efektif ya. Tadi kita sebutkan pemanfaatannya sebagai masker gitu ya, mengatasi jerawat itu karena memang sudah diuji antibakterinya efektif terhadap Staphylococcus aureus. Kemudian terhadap Escherichia coli Bapak Ibu, ini juga sangat bagus untuk
penyakit-penyakit diare gitu ya. Jadi untuk mengurangi peradangan antibakteri terhadap Escherichia coli ini juga sangat efektif. Ini sudah dilakukan uji antibakterinya dengan metode difusi cakram gitu ya, dengan kita melihat bagaimana daya hambatnya itu sudah dilakukan uji di laboratorium. Sehingga kita bisa memanfaatkannya juga untuk pengobatan terhadap bakteri tersebut. Kemudian juga selain bakteri-bakteri gram negatif ya, seperti SA dan EC, juga terhadap Streptococcus mutans. Ini sudah ada uji laboratoriumnya juga, bahwa Streptococcus mutan ini yang khasiatnya tadi sebagai mouthwash Bapak Ibu. Jadi Streptococcus mutan ini adalah gram positif yang banyak dijumpai di area mulut dan pernafasan atas gitu ya. Jadi ini sudah dilakukan uji dan juga cukup efektif Bapak Ibu. Kemudian selain uji toksisitas antibakteri juga ada uji praklinis lain di mana ini juga membuktikan efek-efek farmakologis dari kayu manis begitu ya. Di antaranya efek penurunan kadar glukosa, ini juga sudah dilakukan uji secara in vitro terhadap mencit gitu. Dan ini juga ternyata terbukti menurunkan kadar glukosa terhadap mencit yang sudah diinduksi dengan sukrosa begitu ya. Dan juga ternyata mampu mengurangi berat badannya cukup drastis berkurang Bapak Ibu. Kemudian selain itu juga uji yang lain seperti uji anti radang dan uji antioksidan ini juga sudah dilakukan Bapak Ibu, terutama peradangan pada lambung atau gastritis. Ini sudah pernah dilakukan uji dengan pembanding seperti obat-obat ranitidin begitu ya. Kemudian untuk uji antioksidannya ini dia mampu secara in vitro dia menangkal radikal bebas Bapak Ibu. Baik. Demikian kajian-kajian ilmiah yang semoga menambah wawasan kita dan menambah keyakinan kita ya untuk senantiasa melestarikan obat herbal dan penggunaannya sehari-hari Bapak Ibu. Oke, Oke. gimana Bapak Ibu? Masih semangat hari ini, malam ini? Semangat, Ibu Bu. Nurul, mohon maaf, ini karena terbatas waktunya ya. Oke, Jadi sudah waktu habis. Oke, Bapak Waktunya Ibu. sudah habis. Saya akhirkan ya kalau begitu Ibu Eva ya, karena kita masih ada Boleh. satu pembicara lagi yang luar Iya, biasa juga Bapak Ibu. betul. Terakhir kali jika ada pertanyaan ataupun mungkin sharing juga dari Bapak Ibu, silakan tulis di kolom chat gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul ya atas pemaparannya yang sangat informatif. Kita lanjutkan ke narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Apoteker Sita Empam. Beliau seorang dosen ya, dosen Universitas Muhammadiyah Tangkang. Silahkan kepada Ibu Sita, waktu dan tempatnya. Izin Ya. untuk ya. Silahkan Ibu Sita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Wabarakatuh. Mohon izin hari ini akan sharing ya terkait dengan khasiat alami
kayu secang untuk kesehatan tubuh. Nah, sebelum kita memulai, perkenalkan dengan saya Sita Hasanatin Solihah. Nah, ini profil saya. Jika Bapak Ibu nanti bertemu di media sosial, ya silakan bersapa dengan saya. Ya. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah, Kita sehat. alhamdulillah. Sehat semua ya. Nah, ini saya lihat ya ada teman sejawat apoteker senior saya, ada Bu Rosalina, kemudian ada Bu Novianti ya, kemudian Bu Hermin, luar biasa sekali semuanya ya. Ada dokter juga di sini ya, Dokter Andri Hartanto. Ya, selamat malam Bapak. Peserta yang lain selain dari tenaga teknis, apoteker maupun dokter, ada yang umum kalau boleh tahu? Silakan open mic biar ada interaktif ya. Atau boleh diketik, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin di luar nakes ya Bu Sita ya. Luar nakes ya. Oke. Oh, dari Oh, ada UMKM. ini. Bu Siti Robiah ya. Selamat malam Ibu. Oke. Untuk melanjutkan sesi 3 ini ya, karena semakin malam. Nah, ini biar memastikan Bapak Ibu itu tidak mengantuk ya, karena tadi udah ada 2 sesi dari Bu Rosalina dan ini dari Bu Husnul ya, sesi Kayu 2 manis. ya, kayu manis. Nah, saya kebetulan yang sesi 3 terakhir nih. Nah, biar Bapak Ibu tidak mengantuk, saya akan memberikan ice breaking ya, tebak gambar ya. Silahkan nanti tebak ya. Nah, siapa yang bisa tercepat menjawab akan mendapatkan door prize dari saya 1 buah buku herbal ya. Silahkan siap-siap ya Bapak Ibu. Wah, sepertinya sudah ada Bu Sita. Oh. Sudah ada Ibu Liana. Kolom chat ya. Luar biasa ini. Sudah pada cepat menjawabnya ya. Lebih ya, dari 2 Bu. Tantangan seru. Iya. Yang pertama menjawab itu Bu Liana ya. Iya. Jadi Bu nanti menghubungi admin Imtres ya untuk memberikan alamat pengiriman door prize-nya ya. Oke, kita lanjut. 1 Bu atau berdua? Maaf Bu Sita. 1 atau 2 yang menangnya? 1. Oh, berarti Bu Liana ya. Oke, Yang selamat paling Bu Liana. ini ya, tercepat adalah Bu Liana. Silahkan Ibu nanti menghubungi admin Imtres ya. Terima kasih Bu Liana. Nah, untuk agenda sesi 3 ini ya, nanti saya akan sharing ya. Saya di sini akan sharing, bukan berarti saya menggurui dan lebih pintar daripada Bapak Ibu semuanya ya. Nah, saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu semuanya ya pada malam hari ini. Mungkin dari pengalaman secara empiris, kemudian mungkin ada yang pernah melakukan penelitian ya, yang sesama dosen ya, karena di sini pesertanya adalah beraneka ragam ya. Nah, yang pertama yaitu nanti kita akan sharing tentang profil kayu secang. Kemudian yang kedua kandungan kimia,
Kemudian manfaatnya. Yang keempat yaitu cara penggunaan di masyarakat atau penggunaan secara empiris. Kemudian yang kelima yaitu formula atau resep atau ramuan ya. Baik itu ramuan tunggal maupun ramuan kombinasi ya. Kemudian kontraindikasi dan peringatan. Yang terakhir adalah kesimpulan ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, saya ingin ya, apakah semuanya sudah secang atau belum? Silahkan bisa diketik di kolom chat ya. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Ini apotek ya. Nah, ini saya akan menyampaikan ya profil kayu secang itu seperti apa ya. Nah, kayu secang ini berupa serutan ya, yaitu dari tanaman Caesalpinia sapanlignum, yaitu anggota suku Fabaceae. Untuk bentuk potongan kayu tersebut yaitu beraneka ragam atau bervariasi yang berupa serutan. Kemudian kalau dipegang keras, kemudian warnanya padat ya, maksudnya merah ya. Nah, bisa merah muda, kemudian merah jingga sampai kuning ya. Nah, itu tergantung dari umur tanaman ya. Kalau umurnya sudah tua, itu akan memberikan warna yang lebih tua pada kayunya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada yang lebih muda, kemudian ini warnanya lebih orange, kemudian ini lebih tua. Ya, ini adalah berbagai warna kayu secang, contohnya seperti ini. Ya, untuk habitatnya itu bisa tumbuh di daerah India, kemudian Malaysia, kemudian Indonesia. Nah, di Indonesia ini sendiri terdapat tanaman secang ya yang sering digunakan untuk tanaman pagar maupun tanaman pinggiran jalan raya ya. Tanaman ini ya bisa hidup pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian tumbuhnya di tempat yang rindang, tidak panas. Nah, itu tumbuhnya akan lebih subur. Nah, untuk morfologinya, untuk tumbuhan perdu yang memanjat atau berupa pohon kecil, nah ini seperti gambar ini ya, tanaman ini. Nah, ya pohonnya kecil, tidak terlalu besar. Kemudian batangnya itu kasar. Kemudian di permukaan batangnya ini ada beberapa duri yang menyebar. Nah, ini ya. Seperti ini durinya ya. Kemudian pohonnya kecil ya, tidak terlalu tinggi. Kira-kira hanya 5-10 meter. Nah, untuk daunnya, nah ini contoh daunnya. Nah, ini berupa daun bersirip ya. Kemudian panjangnya 10-20 pasang anak daun. Nah, ini bisa dilihat ya, seperti gambar yang ada di slide. Kemudian bunga. Nah, ini bunga tersusun secara tandan ya, berwarna kuning. Nah, ini bunganya juga jumlahnya tidak terbatas. Kemudian untuk buah, nah ini bisa berupa polong ya, berwarna hitam. Nah, dalam ini satu buah ini bisa terdapat 3-4 biji ya. Ini contohnya. Nah, ini contoh serutan kayu secangnya ya. Setiap daerah di Indonesia itu juga menamai dengan nama yang berbeda-beda. Contohnya seperti di Bali ya, ini namanya Cang, kemudian di Sasak namanya Sepang, kemudian Manado menamainya dengan kayu sena. Kemudian di Jawa ya, ini contohnya namanya Soga, kemudian di Timur ini diberi nama Sepal. Kemudian untuk daerah Sunda menamai Secang. Nah, untuk Sumatera ini menamai
sepeung atau sepang atau cacang ya. Nah, Bugis ini sama dengan di Sasak ya, namanya sepang. Karena Indonesia itu terdiri dari pulau yang beragam. Nah, meskipun namanya beraneka ragam ya, kita ketika belajar herbal itu paling tidak tahu ya nama-nama setiap daerahnya apa, supaya kita juga ketika memberikan edukasi atau ini apa, memberikan sharing kepada orang yang selain ini apa, daerah tempat tinggal kita. Nah, kita bisa memahaminya apa itu yang dimaksud tanamannya ya, yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, kandungan kimia pada kayu secang ini yaitu terdapat beberapa kandungan. Yang pertama yaitu asam galat. Nah, asam galat ini bisa digunakan sebagai antibakteri atau anti diare. Kemudian yang kedua yaitu tanin. Ini bisa digunakan sebagai anti diare juga. Kemudian alkaloid ini berfungsi sebagai antibakteri. Flavonoid yaitu untuk meningkatkan imunitas, kemudian antioksidan, melawan radikal bebas. Kemudian saponin ini berfungsi sebagai anti jamur. Terpenoid yaitu bisa memberikan fungsi sebagai antiinflamasi. Contohnya radang tenggorokan, kemudian ini apa, peradangan pada luka ya. Kemudian antosianin ini bisa memberikan warna merah pada kayu secang ya. Jadi kayu secang itu bisa berwarna merah karena mengandung antosianin ini. Kemudian resin ya, sinamaldehid, sinamid asid ini merupakan kandungan dari resin. Nah, pada efek farmakologi yang telah diuji praklinik itu bisa memberikan efek antiinflamasi dari senyawa sinamaldehid ya. Kemudian yang sinamat ini sudah diujikan secara ilmiah, yaitu bisa menurunkan tekanan kadar tekanan ini apa darah pada mencit ya. Manfaat kayu secang itu sendiri bisa sebagai pengobatan preventif dan promotif. Contohnya sebagai antioksidan alami, kemudian meningkatkan imunitas, mengatasi infeksi, mengatasi peradangan, mengontrol kadar gula darah, dan meringankan diare, kemudian meringankan masuk angin maupun pegal-pegal. Bisa juga untuk meningkatkan kesehatan kulit ya, bisa mengatasi jerawat atau alergi atau luka ya. Namun untuk penggunaan kayu secang untuk kesehatan kulit itu tidak penyakit bisa diobati dengan penyakit yang ini apa membutuhkan pengobatan dengan dokter itu disarankan berobat kepada dokter ya, tidak disarankan untuk menggunakan kayu secang ini. Nah, cara penggunaan di masyarakat atau penggunaan empiris ini bisa berupa sediaan teh secang, kemudian campuran jamu, kemudian sediaan topikal ya. Nah, sediaan topikal ini bisa juga rebusan air secang yang digunakan untuk membasuh luka, kemudian untuk mengompres bagian pada permukaan kulit yang meradang ya. Begitu juga ada sediaan minyak yang bisa digunakan untuk oles ya. Nah, ini juga bisa mengatasi antiinflamasi atau peradangan pada permukaan kulit. Kemudian, kayu secang ini juga bisa digunakan sebagai zat pewarna alami. Nah, pada dalam masyarakat itu biasa menggunakan kayu secang sebagai pewarna makanan maupun minuman alami ya. Warnanya cantik, orange, seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Nah, kalau boleh tahu Bapak Ibu pernah minum
ramuan kayu secang, baik itu tunggal maupun kombinasi dalam waktu 1 tahun terakhir? Ya, silakan di chat. Ya. Sudah pernah atau belum? Pernah. Oh, ada belum pernah. Dan ya benar ini. Ini minuman dari khas Imogiri ya. Nah, ini ada filosofinya. Wedang uwi itu ya, yaitu tanaman yang pada jatuh itu dikumpulkan untuk wedang ya, bagi ini keluarga kerajaan yang bertapa untuk menghangatkan badan ya. Nah, kalau boleh tahu dalam 1 tahun itu berapa kali minum? Ada yang belum pernah minum ya? Sering ya, Bu Siti Robiah ya. Sering, kira-kira berapa kali Bu dalam 1 tahun terakhir ini? Tahun ini belum lagi, Bu Liana ya. Oke, baik. Ada yang sering, ada yang ini baru pertama kali. Nah, itu berarti peserta ini ada yang belum pernah meminumnya juga ya. Nah, ini makanya untuk tidak memberikan formula secara tunggal. Nah, ini penyiapan maupun dosis secara tradisional untuk mengatasi peradangan. Nah, ini sering digunakan di dalam masyarakat dengan dosis kayu secang sebanyak 5 gram, kemudian dipotong kecil-kecil, direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Nah, perebusan ini disarankan kurang dari 45 menit karena dengan pemanasan yang lama itu akan bisa merusak senyawa aktif yang terkandung di dalam kayu secang tersebut. Kemudian setelah direbus dengan 2 gelas air ya, ini didinginkan, kemudian disaring dan diminum sehari 2 kali. Sama banyaknya yaitu pada waktu pagi maupun sore hari ya. Ini bisa untuk mengatasi antiinflamasi atau peradangan. Nah, untuk formulasi yang selanjutnya yaitu resep kombinasi. Nah, ini contoh resep wedang uwuh ya. Bahan-bahannya ya ada kayu secang, kemudian buah sereh ya, kemudian kapulaga, kayu manis ya, cengkeh baik itu dari bagian simplisia bunga maupun daunnya ya. Kemudian jahe. Nah, jahe ini lebih bagus kalau misalnya menggunakan jahe yang simplisia kering seperti itu. Karena kalau jahe segar itu akan merusak warna yang terkandung pada kayu secang. Kemudian ditambahkan gula batu ya. Nah, untuk penyiapannya yaitu dengan cara ini merebusnya selama 5 menit. Setelah campur. Nah, itu nanti dituangkan ke dalam gelas dan disajikan dalam keadaan hangat. Yang bisa diminum 2 kali sehari, 1 gelas ya. Ini untuk mengurangi pegal-pegal, kemudian mengatasi masuk angin. Untuk formulasi selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan imunitas. Nah, ini contohnya, yaitu bisa menggunakan lengkuas, kemudian buah jeruk nipis, kemudian kunyit, dan kayu secang. Ya. Ibu Sita, mohon waktunya sudah habis. Ya. Nah, ini untuk topikal ya. Kemudian kontrasepsi ini tidak boleh digunakan wanita hamil ya. Kemudian risiko pada janin ini bisa berpengaruh pada perkembangan janin, kemudian risiko pada bayi itu bisa mengalami gangguan pencernaan maupun alergi. Nah, untuk peringatan ini tidak sebaiknya dihindari pada penggunaan
masa kehamilan maupun menyusui ya. Nah, kesimpulannya yaitu kayu secang adalah salah satu warisan alam yang kaya manfaat, kemudian bisa menawarkan solusi alami untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, dan bisa konsultasi dengan profesional kesehatan jika memiliki kondisi kesehatan khusus dan sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Jika mengkonsumsi kayu secang ini ya. Untuk refleksi bisa diketikkan. Mohon izin saya akan membacakan pantun ya, Bapak Ibu. Malam tak bisa tidur nyenyak karena tubuh terasa tak enak. Secang Betul. bisa jadi enak mengatasi masalah takkan merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sita atas Sama-sama, pemaparannya Ibu. yang luar biasa ya. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab ya, tapi mungkin karena waktunya ini sudah mepet ya. Jadi saya akan membacakan dulu pertanyaan yang sebelumnya ya, Bapak Ibu. Ini ada dari Ibu Elizabeth kepada Ibu Rosalina ya. Ini apakah kayu putih itu ada kontraindikasi, interaksi obat, atau efek samping? Silahkan Ibu Rosalina. Baik, makasih Ibu Eva. Baik, Oke. Bu Elizabeth Purba ya ini ya. Pertanyaannya apakah ada Iya. kontraindikasi, kemudian efek samping dari penggunaan kayu putih ya. Baik Bu Elizabeth, izin menjawab ya. Terkait dengan penggunaan kayu putih ini, memang kan kalau kita lihat khasiatnya cukup banyak ya Bapak, ya Bu Elizabeth ya. Namun perlu diketahui Bu dan Bapak, ini mungkin untuk sharing saja dengan Ibu Bapak yang lain juga, bahwa setiap tanaman, khususnya untuk herbal ya, pastinya memiliki kontraindikasi, interaksi maupun efek samping. Karena itu penggunaan kayu putih ini tidak dianjurkan kalau digunakan secara terus-menerus tanpa pengawasan medis. Karena ada beberapa kontraindikasi dari kayu putih, ini terutama untuk yang pertama anak-anak ya, apalagi untuk usianya kalau kurang dari 2 tahun. Ini kalau penggunaan secara terus-menerus tanpa pengawasan, apalagi dari orang tua gitu ya, atau dari medis, ini dapat menyebabkan risiko kejang atau gangguan pernapasan berat. Ini biasanya anak-anak kan suka main tuang-tuang aja gitu ya, bahkan diminum gitu ya Bapak. Maka hati-hati gitu pada anak usia kurang dari 2 tahun. Kemudian yang berikutnya, ini khusus orang yang dengan gangguan hati dan ginjal. Ini karena di dalam kayu putih ini mengandung eukaliptus yang nantinya akan dimetabolisme oleh juga diekskresikan melalui ginjal, maka harus hati-hati ini penggunaan bagi orang yang memiliki gangguan hati maupun ginjal. Karena ini berefek nanti fungsi organnya dapat meningkat gitu ya terkait dengan toksisitasnya. Nah, kemudian juga untuk orang yang mengalami gangguan asma. Nah, ini biasanya uap atau konsumsinya justru memperparah dari bronkospasmenya. Maka dari itu ini hati-hati penggunaannya karena ini menjadi kontraindikasi bagi orang yang mengalami gangguan asma. Nah, terkait ini tiap kandungan kimia di dalam tanaman kayu putih ini salah satunya adalah kan adanya kandungan eukaliptol tadi ya 1,8 sineol. Ini dapat berinteraksi ternyata Bu Elizabeth salah satunya dengan obat antikonvulsan. Ini seperti Phenytoin gitu ya atau carbamazepin. Ini kalau digunakan secara bersamaan dapat meningkatkan risiko dari kejangnya sendiri. Kemudian untuk obat hepatotoksik ya seperti paracetamol, terutama kalau dosisnya tinggi, kemudian penggunaan rifampicin, ini juga bisa memperparah ternyata, memperparah dari kerusakan hatinya kalau digunakannya bersamaan dengan tanaman kayu putih. Kemudian berikutnya penggunaan obat kayu putih dengan enzim CYP450 ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi aktivitas dari enzim ini. Maka dari itu hati-hati kalau kita menggunakan obat memiliki kandungan enzim CYP450 ini, terutama CYP3A4 atau CYP2E1, ini menyebabkan penurunan kadar obat di dalam darah atau juga bisa melakukan peningkatan dari kadar obat dalam darah. Maka ini menjadi interaksi dari penggunaan kayu putih bersama obat-obat yang mengandung enzim tersebut. Nah, efek samping lain ini dari kayu putih
kalau tertelan nih Ibu Bapak nih, kalau digunakan dalam jumlah sedikit, di dalam jumlah kecil, ini biasanya kalau tanpa pengenceran, ini kayu putih yang pekat ya Ibu Bapak ya, yang betul-betul kita suling kemudian tanpa dilakukan pengenceran. Ini kalau terminum, tertelan dalam jumlah sedikit, bisa menyebabkan muntah, bahkan nyeri pada perut karena kandungan sineolnya tinggi, kemudian diare, juga malah berakibat pusing, ya sakit kepala ringan kalau kadarnya betul-betul kadar yang tinggi. Walaupun jumlahnya sedikit tertelannya. Dan kalau kadar yang tinggi tadi digunakan dalam jumlah yang besar, efeknya bisa menyebabkan kejang, bahkan koma. Termasuk juga gangguan pernapasan dan kerusakan pada hati. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Bu Elizabeth Oke. atas pertanyaannya. Demikian Bu Eva. Oke. Ya, terima kasih Bu Rosalina. Ini ada satu lagi Bu dari Ibu apa Bapak ya, Edel Flores ya di Flores. Apakah minyak kayu putih itu bisa digunakan untuk penyakit kulit dari bayi yang berusia 5 bulan? Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Eva. Ini Pak Edel dari Flores, jauh sekali ya. Dari Pak Edel. Baik, izin sharing. Ini kulit bayi itu kan sensitif ya Pak ya. Jadi kita harus hati-hati penggunaan tanaman kayu putih ini, terutama untuk bayi. Kita harus cek dulu, terutama kalau untuk belinya menggunakan tanaman kayu putih di dalam bentuk produk, cek dulu nih Bapak. Pastikan labelnya itu menyatakan dapat digunakan untuk bayi dan sudah punya izin edar. Kemudian yang kedua, tidak mengandung kamper gitu ya, atau mentol tinggi. Cek dulu deh bayi ini apakah mengandung kamfer atau mentol tinggi. Karena kandungan ini justru dapat menyebabkan iritasi, bahkan gangguan pernapasan. Kemudian kandungan minyak kayu putih ini juga tanamannya mohon tidak digunakan ketika iritasi atau ruam. Karena justru menyebabkan reaksi alerginya jadi makin merah tuh ruamnya kalau digunakan pada kulit bayi yang mengalami iritasi. Hati-hati penggunaannya pada bayi, mengingat kulit bayi ini cukup sensitif menggunakan kayu putih. Jadi sebaiknya digunakan hanya di bagian punggung saja, dada atau telapak kaki ya. Jangan digunakan di wajah, apalagi di hidung atau mulut bayi ya. Kemudian boleh uji dulu sedikit di lengan dalam ya, di bagian lengan dalam bayi ini, periksa ya apakah ada ruam atau tidak. Kalau tidak ada, silahkan aja digunakan. Itu Bu Eva mungkin yang bisa saya sharing. Oke, Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Oke, Bu Rosalina, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke mungkin ya, izin Bu Eva, mungkin untuk tambahan, Pak Dok, boleh nanti minyak kayu putih itu bisa dicampur dengan VCO. Ya, kalau untuk anak yang usia kurang dari 5 bulan ya. Ini tujuannya bisa melembabkan kulit, termasuk juga membantu penyembuhan iritasi ringan tadi. Demikian Bu Eva. Base oilnya ya? Iya, betul. Oke, Terima kasih Bu Rosalina. Oke. Sekarang kita beralih ke Ibu Husnurul. Sudah siap? Siap, Ibu. Di sini sepertinya belum ada pertanyaan, cuman ada requestan, Bu, dari Ibu Nunik. Ya. Minta resepnya dong, kayu manis, Bu. Boleh. Jadi nanti saya kirimkan ya. Kebetulan tadi mungkin slide terakhir belum sempat tersampaikan. Ini saya lihat ada pertanyaan dari Apoteker Widya Stuti, Bu, yang terakhir. Oh, yang terakhir ya. Oke. Apakah efek samping pemakaian kayu manis untuk jangka panjang? Silahkan, Ibu. Baik, efek samping kayu manis pemakaian jangka panjang. Jadi, pemakaian jangka panjang harus kita waspadai, Bapak Ibu sekalian, karena salah satu kandungan senyawa aktif atau bioaktif dari kayu manis ini adalah kumarin, Bapak Ibu. Kita bisa berdasarkan penelitian bahwa kumarin ini memiliki konsentrasi antara 10% sampai dengan 15%. Ini tergantung juga varietas dari atau spesies dari kayu manis. Kayu manis yang Ceylon kayu manis itu memiliki efek kumarin yang kandungan kumarin yang lebih rendah dibandingkan dengan Carcifera, sehingga dalam jangka panjang itu lebih aman menggunakan kayu manis berjenis Ceylon ya.
dibandingkan dengan Casivera. Ceylon ini yang warnanya sedikit lebih keputihan gitu ya, tidak terlalu gelap gitu. Ya, ini mungkin salah satu informasi juga Bapak Ibu supaya kita tepat dalam penggunaannya. Kemudian kumarin ini Bapak Ibu ternyata dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan gangguan hati ya. Jadi mesti diwaspadai juga. Jadi kumarin ini bersifat hepatotoksik jika digunakan dalam dosis yang begitu besar ya di atas dosis wajar gitu 1 sampai 1,5 sendok teh per hari itu bisa mengakibatkan kerusakan hati. Dan perlu diwaspadai juga jika kayu manis ini digunakan bersamaan dengan obat-obatan yang juga hepatotoksik ya, sehingga ini efeknya akan sinergis nih, bisa menyebabkan kerusakan. Seperti misalnya penggunaan statin gitu ya, yang memang juga dalam jangka panjang berefek sebagai hepatotoksik. Kemudian juga paracetamol jangka panjang itu perlu diwaspadai. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, mantap ya. Terima kasih Bu Nurul. Ya, silakan Bu Widi, gimana? Apakah sudah puas? Oke, mungkin karena waktunya juga nggak banyak ya Bu ya, Ya, kita nggak apa-apa Ibu, beralih silakan. saja. Oke, kita beralih saja kepada pertanyaan dari Bapak Jeffrey. Bapak Jeffrey, apakah bisa langsung bicara dengan Ibu Sita? Silakan Pak Jeffrey. Halo Pak Jeffrey. Biar dapat ini ya Bu, surprise ya Bu. Dari Ibu Sita. Masih ada lagi satu untuk atau mungkin ini baru ini apa perjalanan atau bagaimana ya? Gimana Bu? Oh iya, kita bacakan saja pertanyaannya. Oh, sudah menjawab Bapak Jeffrey. Oh, belum bisa Bu, Ibu. Oh iya, ya. Oke, Perjalanan. berarti kita bacakan saja pertanyaan Pak Jeffrey. Apakah kayu secang dengan rosella yang itu dan merendam semalam bagus untuk penyakit gitu ya? Ya, kalau kayu secang ya direndam selama semalaman ya, atau ini rosella itu akan ini mengurangi kandungan-kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalam kayu secang maupun rosella, sehingga hasil dari ini tanaman tersebut itu akan berkurang dan keefektifannya atau efektivitas untuk mengobati suatu penyakit itu juga pastinya berkurang ya. Nah, yang paling baik yang disarankan untuk merendam kayu secang maupun rosella ini sekitar 20 sampai 45 menit. Cukup ya. Nah, ini jika difungsikan untuk minum. Kalau misalnya difungsikan untuk pewarna alami, nah ini bisa digunakan selama minimal 3 hari ya. Untuk perendaman, nah jika ingin melakukan hasil perendaman yang lebih bagus, yaitu bisa direplikasi menjadi 6 jam ya. Jadi 3 jam pertama, kemudian dikeringkan atau dibiarkan dulu atau disaring ya. Kemudian diwarnai lagi selama 3 jam. Jadi ada replikasi 2 kali selama 6 jam untuk hasil yang lebih efektif. Seperti itu. Jadi untuk perendaman yang difungsikan untuk diminum maupun untuk pewarna alami itu berbeda. Begitu Bapak. Ya. Oke, ini juga pertanyaan dari Pak Jeffrey ya, sepertinya untuk Ibu Rosalina ya. Apakah bisa minyak kayu putih di pasaran bisa digunakan dalam nebulizer? Apakah efektif untuk bronkitis sedang
ke berat, apakah bisa sebagai terapi dan berapa dosis yang tepat untuk nebulizer? Baik, makasih Silahkan, Bu Bu Eva. Rosalina. Izin menjawab Pak Jeffrey ya, terkait dengan penggunaan minyak kayu putih di pasaran ini boleh enggak gitu ya untuk nebulizer, kemudian apakah efektif untuk bronkitis sedang ke berat gitu ya. Terakhir, apakah bisa sebagai terapi dan berapa dosis yang tepat untuk nebulizer? Izin menjawab Pak Jeffrey. Jadi minyak kayu putih ini kan tidak disarankan Pak Jeffrey digunakan dalam nebulizer karena ternyata minyak kayu putih yang beredar di pasaran ini itu memang peruntukannya hanya untuk topikal atau aromaterapi. Kenapa demikian? Di dalam minyak kayu putih yang ada di pasaran ini, yang pertama nih Pak Jeffrey nih, tidak larut dia di dalam air. Jadi nebulizer itu kan butuh cairan yang larut dalam air. Ini biasanya yang digunakan salin gitu ya, atau obat yang diformulasikan khusus untuk nebulizer. Jadi untuk dirubah menjadi aerosol halus ya, yang bisa dihirup ke paru-paru. Nah, minyak kayu putih ini itu sifatnya minyak esensial, ya atau essential oil, dan tidak larut dia di dalam air. Nah, karena ini kalau digunakan justru malah menyumbat atau merusak alat nebulizer. Jadi tidak disarankan untuk penggunaan minyak kayu putih yang ada di pasaran ini untuk nebulizer. Yang kedua, risiko iritasi dari paru-parunya justru. Karena menghirup minyak esensial nih, minyak salah satunya adalah minyak kayu putih, terutama dalam bentuk aerosol, ini justru berisiko mengiritasi dari saluran pernapasannya sendiri, terutama kalau penderitanya bronkitis sedang sampai berat. Nah, asma gitu ya. Kemudian juga ini bisa memperparah dari gejala batuknya sendiri. Jadi batuk dari penderitanya termasuk juga kalau dia ada sesak napas. Bahkan bisa menimbulkan reaksi bronkospasme nih, yaitu penyempitan pada saluran pernapasannya. Nah, itu sebagai sharing terkait dengan penggunaan minyak kayu putih untuk untuk penderita penggunaan nebulizer maupun penderita bronkitis sedang sampai berat ya. Kemudian saran berikutnya terapi inhalasinya ya. Nah, ini sebaiknya untuk terapi inhalasi untuk bronkitis sedang hingga berat. Ini saran dari kami justru nebulizer yang mengandung tadi salbutamol gitu ya. Kalau memang dia sebagai kondisi atau pengurangan napasnya bisa kan ipratrobromid gitu ya, atau cairan NaCl yang 0,9% untuk mengencerkan dahaknya, atau juga bisa gunakan kortikosteroid ya untuk inhalasi atau nebulizernya ya, itu bisa biasanya gunakan budesonid ya. Nah, jika komponen ingin mengatasi inflamasi yang berat. Itu mungkin sebagai sharing penggunaan nebulizer dalam kondisi yang sedang maupun berat. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Jeffrey ya. Terima kasih Bu. Iya. Minyak kayu putih kan enggak gitu. Dari Bu Rosalia. Sama nama kita nih Bu Rosa ya. Sama-sama Rosa ya, tapi mudah-mudahan dipanggilnya Rosalia bukan Rosa saja ya. Takutnya nanti yang dikenal Rosa penyanyi ya. Baik, Bu Rosalia izin, jadi minyak kayu putih ini boleh, aman ya digunakan untuk perut kembung, terutama kalau digunakan secara oles atau topikal ya, bukan diminum atau dihirup menggunakan tadi nebulizer. Ya, jadi kalau untuk penggunaan minyak kayu putih ini untuk perut kembung bisa saja. Tapi tadi sekali lagi penggunaannya dioles ya di area perut, di sekitar pusar terutama ya, atau di punggung bagian bawah. Jadi boleh nanti silakan dicoba dipijat-pijat gitu ya secara perlahan. Ini faktor ini dengan pemijatan tadi, terutama kalau kita pijatnya searah jarum jam, itu akan merangsang dari peristaltik ususnya. Karena kan tadi di bagian pusar ya, dan juga akan mengurangi gasnya. Nah, silakan nanti dicoba, diulangi ya kira-kira 2-3 kali sehari, insya Allah perut kembungnya akan berkurang. Demikian Bu Eva, mudah-mudahan menjawab ya Bu Rosa ya. Terima kasih Bu Rosa. Dan Ibu Rosa juga terima kasih. Rosalina dan Rosalia. Iya betul. Terima kasih. Oke. Kepada Bapak Jeffrey nih bertanya lagi kepada siapa ini kayu manis Ibu Nurul ya.
Apakah kumarin bisa disinergiskan dengan obat diabetes metformin? Ibu Nurul? Ya, Ibu Eva izin menjawab. Ya. Jadi metformin ini kan untuk menurunkan kadar gula ya. Jadi sementara di sisi lain kayu manis juga memiliki khasiat ya, salah satunya terbukti juga menurunkan kadar gula darah. Sehingga keduanya memang betul ini memiliki kalau ya dosisnya terlalu tinggi maka mengakibatkan shock gitu. Jadi terlalu turun drastis kemudian ini menyebabkan shock gitu. Jadi sarannya adalah konsultasikan juga ya dengan dokter jika memang kita mengkonsumsi rutin juga metformin gitu. Dan kemudian diberikan jeda pemakaian dan yang tentu saja adalah gunakan sesuai dosisnya begitu. Cukup, Ibu? Oke, terima kasih Bu Nurul. Nah, untuk Ibu Esti dan Ibu Elizabeth yang akan menanyakan tentang kayu secang, silahkan on mic. Bu Esti, apakah bisa on mic? Sepertinya belum bisa juga ya, mungkin ya. Kita bacakan saja. Ini untuk Ibu Sita ya. Untuk kayu secang atau digunakan untuk apa saja gitu, selain untuk minuman. Silahkan Bu Sita. Oke. Tadi sebenarnya saya ingin cerita penggunaan empiris kayu secang itu banyak sekali sebenarnya. Tapi karena waktunya terbatas ya. Nah, untuk penggunaan kayu secang ini ya, selain untuk minum, itu bisa digunakan topikal, yaitu ini memang yang pernah saya alami ya, dan ini teman-teman sekeliling saya. Nah, pada saat ini ibadah umrah itu saya menyiapkan minyak atsiri yang kandungannya kayu secang, kemudian dikombinasikan dengan berbagai macam minyak atsiri seperti kapulaga, kemudian cengkeh dan lain sebagainya ya. Nah, itu khasiatnya luar biasa sekali. Dari rumah saya sudah menyiapkan untuk teman-teman sendiri, kemudian untuk saya pribadi. Nah, itu saya kemas dalam botol-botol kecil. Ketika di sana, nah itu teman-teman mengeluhkan capek, kemudian saya berikan minyak atsiri itu. Alhamdulillah keluhan yang pegal-pegal, kemudian nyeri-nyeri itu hilang ya. Menggunakan minyak tersebut. Kemudian ada yang kakinya bengkak. Nah, karena kayu secang ini bisa bermanfaat untuk mengurangi peradangan atau antiinflamasi. Nah, itu bengkaknya juga hilang. Kemudian mutawifnya juga kebetulan mempunyai deep vein thromboembolism ya. Nah, itu saya berikan minyak tersebut, alhamdulillah bengkaknya itu bisa kurang dan sakit nyerinya hilang. Seperti itu. Kemudian selain minum, kemudian topikal tadi bisa menggunakan minyak atsiri. Nah, ini juga pengalaman empiris dari pasien saya waktu praktek di apotek ya, maupun keponakan saya sendiri. Nah, itu mengalami alergi, kemudian ruam ya, kemudian kulitnya itu bercak-bercak merah. Nah, itu ketika mandi, ini menggunakan rebusan kayu secang itu, ini bisa mengatasi ruam pada kulit tersebut, kemudian menghilangkan gatal-gatalnya, seperti itu. Okay. Pengalaman ya secara empiris.
Ya, Oke, satu lagi jadi nih Bu, manfaatnya kayu dari secang itu Bu. banyak sekali ya. Iya, heeh. Ya, dari Elizabeth Bu, satu lagi. Apakah kayu secang aman dikonsumsi setiap hari? Apakah ada efek samping jangka panjang? Sebaiknya untuk minum kayu secang ini disarankan ya tidak tiap hari dan itu dibatasi ya, maksimal dan sore. Nah, efek sampingnya ketika kayu secang ini dikonsumsi secara jangka panjang, nah ini bisa merusak fungsi ginjal ya, sehingga penggunaan kayu secang ini ya kalau secara berlebihan ya apapun yang namanya herbal kalau dikonsumsi secara berlebih itu juga akan merusak organ-organ tertentu yang pada akhirnya malah justru bisa berdampak ya pada kesehatan kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kalau kita suka mengkonsumsi kayu secang, ya ada pembatasan. Dan kita kalau misalnya mengkonsumsi kayu secang beserta konsumsi obat-obatan, nah itu harus diberikan jeda konsumsinya atau silakan berkonsultasi kepada profesional tenaga kesehatan. Ya, begitu Ibu. Oke, terima kasih Bu Sita. Nah, Sama dengan senang hati. Bu Rosalina, ya, Bu Rosalina, Bu Nurul sama Bu Sita, ini ada pertanyaan dari Ibu Rosalia ya. Untuk ketiga narasumber, apa-apa saja resep herbal untuk penyakit gula? Karena sekarang banyak masyarakat yang mengalami penyakit gula. Kan dari siapa dulu ini? Baik, izin Bu Eva menanggapi ya. Bu Iya, ya. Bu, kalau di rumah nih yang ya, ini kan mas terutama untuk masak dapur ya. Ini salah satunya kayu manis Bu Rosalia. Jadi kalau di dapur tuh ada kayu manis, mau gunakan saja kayu manis. Ini karena dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Ini Ibu bisa gunakan 1 sampai 2 batang kayu manis atau 1 sendok teh dari bubuk kayu manisnya. Caranya bisa Ibu seduh ya dengan air panas seperti nyeduh teh. Nah, silakan nanti diminum air seduhannya kira-kira 1 sampai 2 kali sehari. Nah, atau bisa juga Ibu kalau lagi masak pare nih di rumah, itu bisa juga dimanfaatkan tuh untuk penyakit gula atau diabetes ini karena kandungannya salah satu di dalam pare ini ada kandungan karantin dan polipeptida. Ini bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, ini caranya, Ibu bisa gunakan 1 buah parenya yang ukurannya bisa kecil atau sedang, kemudian Ibu blender ya dengan 1 gelas air matang, lalu disaring. Nah, gunakanlah nanti minum kira-kira 1/2 sampai 1 gelas per hari. Jadi walaupun kalau rasanya pahit tadi, boleh Ibu gunakan tambahan perasan jeruk nipis. Ya, karena rasa pare kan cukup pahit ya Bu ya. Jadi Bu Rosalia bisa manfaatkan perasan jeruk nipis. Itu bisa sharing saya salah satu 2 tanaman tadi ya buah pare dengan kayu manis bisa dimanfaatkan untuk penyakit diabetes. Monggo Bu Husnurul dengan Bu Sita silakan ditambahkan. Masih banyak tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan untuk penyakit gula atau diabetes. Silakan Bu Husnurul atau Bu Sita. Iya, Ya, terima kasih. mungkin saya sedikit menambahkan Ya. dari Bu Rosalina yang sudah cukup lengkap ya tadi. Memang betul ya, tadi memang salah satu topiknya adalah untuk diet gitu ya, kayu manis. Ini sedikit menambahkan mungkin alternatif resep ya kayu manis untuk lebih menstabilkan gitu ya. Bisa dikombinasikan kayu manis seperti tadi resep dari Bu Rosalina gitu ya, dibikin teh gitu ya, diseduh. Itu bisa ditambahkan nanti supaya efeknya penurun berat badan atau penstabil kadar gulanya ini lebih bagus. Itu bisa ditambahkan dengan parutan kunyit, ya, mungkin 1 atau 2 jempol gitu. Kemudian juga ditambahkan di akhirnya untuk flavor dan juga untuk menurunkan juga berat badan atau kadar gula itu ditambahkan dengan
jeruk nipis gitu. Itu sedikit saran tambahan. Oke, terima kasih Ya. Ibu Nurul. Silahkan Ibu Sita, ada tambahan? Ya, menambahkan untuk ini apa? Mengatasi diabetes ya. Nah, bisa menggunakan racikan ya atau ramuan ini apa kombinasi dengan menggunakan kayu secang, kemudian stevia, kemudian ditambah yogurt ya. Nah, untuk perbandingannya antara kayu secang maupun stevia itu 1:1 penggunaannya. Kemudian untuk yogurt itu sesuai selera. Nah, bisa diminum 2 kali sehari, pagi maupun sore, seperti itu. Nah, perlu diketahui, kayu secang ini juga berfungsi untuk ini apa menekan nafsu makan atau diet. Nah, sudah diujikan secara praklinik ya. Ini kepada hewan uji mencit. Ini memang efektif untuk menurunkan berat badan mencit ya, sehingga ini bisa diaplikasikan dalam penggunaan sehari-hari untuk pengobatan diabetes seperti itu. Dan keamanannya secara LD50, nah itu aman digunakan. Cukup Ibu Oke. dari saya. Ya, terima kasih Bu Sita. Bapak Ibu semuanya, semakin malam semakin menarik ya, tapi waktu juga yang harus kita akhiri ya sampai 8.30, seharusnya jam 8. Mohon maaf Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang berminat menjadi herbalis ya, MTENS ini sedang ada program subsidi herbalis secara online. Silahkan info lebih lanjutnya bisa menghubungi admin MTENS. Nah, kita sudah berada di penghujung acara dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalamannya yang sangat berharga. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat memberikan inspirasi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semuanya. Tak lupa terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit closing statement dari perwakilan narasumber, silahkan. Dari Bu Sita, Bu Rosalina, atau Ibu Nurul, silahkan. Sedikit Bu Eva, closing statement tadi sesuai dengan yang slide terakhir tadi ya, bahwa alam ini nggak terburu-buru memang, tapi selalu dengan pasti dapat menyembuhkan. Itu jadi manfaatkanlah herbal dengan baik, karena dengan herbal tentunya dapat menyembuhkan kita semua, terutama di dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Demikian Bu Eva. Ya Allah. Ya, terima kasih Ibu Rosalina yang sudah mewakili closing statement-nya ya. Baik, dengan berakhirnya sesi closing statement, maka berakhir pula acara sharing session herbalis pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Ibu dan Bapak semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Ya, sama-sama Ibu.